Saudara-saudara dikasih Tuhan, minggu yang lalu saya membahas tentang prioritas di dalam kehidupan kita. Nilai yang pertama, saudara-saudara, yaitu dunia ini menganggap yang paling tertinggi adalah materi. Tapi kita menyadari bahwa tidak. Tuhan tidak menciptakan materi, kekayaan itu sebagai sesuatu yang bernilai di atas segalanya. Ada nilai yang lebih tinggi, yaitu manusia sendiri. Itu sebabnya Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Allah. Jadi manusia tidak boleh dihargai dengan materi. Manusia membutuhkan kekayaan, manusia membutuhkan kepandaian, manusia membutuhkan pekerjaan, manusia membutuhkan tempat tinggal. Tetapi nilai manusia itu lebih tinggi daripada semua ciptaan Tuhan, sebab dia adalah mahkota ciptaan Tuhan. Sekalipun saudara, emas, berlian, dan segala kekayaan dunia ini, saudara, begitu bernilainya, tetapi tidak ada yang diciptakan segambar dengan Allah kecuali manusia. Manusia adalah mahkota dari ciptaan. Nah, hari ini kita berbicara tentang nilai yang paling tertinggi, sudah tidak ada lagi. Ya. Nah, saya ingin mengajak saudara membaca Matius pasal 6 ayat 24 sebagai satu bagian dari ayat yang kita baca tadi, ayat 33 yang kita baca, itu potongan dari Matius pasal 24. Pasal 6 ayat 24 sampai selanjutnya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Tidak mungkin orang itu mengabdi pada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon itu harta benda. Jadi gak mungkin kita mengabdi mempunyai dua tuan, ya Mammon atau harta benda, ya Allah. Itu gak mungkin, harus ada satu, saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yesus ingin menekankan tubuh itu lebih penting dari makanan, hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Jadi Tuhan ingin mengajarkan pada kita, kita coba memikirkan prioritas dalam hidup ini. Apa yang lebih utama? Jangan dibalik. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semuanya itu, yaitu materi itu, saudara-saudara, dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu di sorga tahu
bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, yaitu segala kebutuhan materi itu, akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara, Tuhan Allah memiliki nilai yang tertinggi, melampaui apapun yang ada di semesta ini. Mengapa? Sebab Dia bukan ciptaan, tetapi Dia pencipta. Dia bukan cuma bisa mencipta, tetapi Dia menguasai ciptaannya. Dia bukan cuma mencipta dan menguasai, tetapi Dia juga memelihara yang dikuasainya. Dia mengatur alam semesta ini, Dia mengatur kehidupan kita. Sebab itu, saudara, kepada kita harus memberi pertanggungjawab kepada Tuhan. Sebab Dia mencipta, Dia mengatur, Dia memelihara hidup kita. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, kita juga harus bertanggung jawab kepada pencipta kita. Oleh sebab itu, dalam Matius pasal 6 ayat 33, kita akan memikirkan ayat ini. Hanya beberapa kata saja. Yesus berkata, carilah. Itu yang pertama. Yang kedua akan kita pikirkan dahulu. Yang ketiga akan kita pikirkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan yang keempat kita akan mikirkan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kalau saudara membaca seluruh Matius tadi, Matius pasal 6 ayat 24 sampai 34, disebutkan bahwa jangan kamu khawatir. Pertanyaan saya, saudara, ada nggak orang yang tidak pernah khawatir? Oh, saya nggak pernah khawatir kok dalam hidup ini. Semua orang pasti memiliki, saudara. Baik anak-anak, sampai orang tua, sampai dia itu sudah bau tanah, pasti punya kekhawatirannya sendiri-sendiri, saudara. Sehingga orang mengatakan kekhawatiran itu wajar. Nah, kita lihat dulu, saudara, apa yang disebut wajar. Kalau orang itu khawatir tentang apa yang dimakan, sebab dia bekerja hari ini untuk dimakan besok, bekerja besok untuk dimakan lusa. Jadi kalau hari ini dia tidak bekerja, karena dia sakit, atau karena ada bencana alam dan sebagainya, dan dia khawatir, wajar atau tidak? Wajar, ya. Kekhawatiran yang seperti itu wajar, saudara. Ya. Sebab kalau orang tidak khawatir itu berbahaya. Ya. Kalau ada anjing gila yang sudah siap menggigit siapa saja, dan itu sangat berbahaya. Lalu kalau Anda lewat di situ dan anjing itu mengejar Anda khawatir enggak? Kalau kita tidak khawatir, oh enggak apa-apa kok, maka kitanya yang ketularan anjing itu, betul enggak? Ya, kita mesti khawatir, apalagi yang punya anjing itu mesti khawatir. Anjing ini membahayakan. Jadi kekhawatiran seperti itu kekhawatiran yang wajar, saudara. Tuhan menaruh kekhawatiran itu dalam hidup kita. Nah, yang Yesus bicarakan, saudara, itu bukan kekhawatiran yang wajar begini. Sebab Tuhan tahu bahwa setiap manusia itu membutuhkan semuanya itu. Begitu. Jadi kalau orang itu tidak mendapatkan kebutuhannya yang paling esensi, apa yang akan dia pakai, apa yang dia makan hari ini, maka dia perlu khawatir, dan itu wajar. Saudara, bukan itu yang dimaksud Yesus. Ya. Nah, ada kekhawatiran yang kedua, saudara, ya. Kekhawatiran yang pertama ini, saudara, yang disebut dengan khawatir makan apa? Makan apa ya di hari ini ya? Kalau kita nggak cukup, ya sudah, berasnya cuma tinggal sedikit, kita bubur saja. Sudah buat bubur dia masih khawatir, ya susah juga, padahal sudah ada. Tapi kalau dia khawatir besok, buburnya tinggal segini, besok makan apa? Itu masih wajar. Tapi kekhawatiran yang kedua ini, saudara, yang seringkali tidak wajar. So, kekhawatiran kedua ini ditandai dengan besok kita makan di mana? Ya kan?
nggak orang punya persoalan itu? Besok akan gimana ya? Nah, orang yang sudah level kedua ini, itu bukan kekhawatiran karena masalah perut hari ini, tidak. Tapi masalah gengsi, kita makan di mana? Masa sih kita itu makan cuma di sini saja, di warung yang murahan gitu, yang harganya segitu fix, sudah pilih 3-4 macam sudah pasti nggak nambah. Masa makan di situ terus? Masa sih nggak pernah naik tingkat? Orang menjadi resah. Makan apa? Itu wajar kalau dia resah karena tidak ada makanan. Tapi kalau makan di mana dia menjadi resah, secara itu persoalannya karena dia ingin citra dirinya seperti yang saya bahas beberapa kali. Orang itu selalu ingin memuaskan apa kata orang. Supaya saya disebut sukses, saya harus mempunyai level tertentu. Sehingga banyak orang berkejar-kejaran untuk sampai ke level itu. Itu kalau kita itu tiap hari sekarang ini cukup-cukupnya makan di Batavia terus, ya lumayan. Enggak sampai kekurangan. Tapi masa di Batavia terus? Gitu. Sesekali naik dong ke restoran yang lebih bagus. Gitu ya, sekali naik lagi. Sehingga seringkali makanan itu, saudara, itu tidak lagi dilihat makanan itu biayanya murah atau tidak, enak atau tidak, bergizi atau tidak, tetapi orang selalu memikirkan makan di mana, itu gengsi. Ya. Nah, kalau orang sudah sampai ke level itu, saudara, orang menjadi khawatir, itu agak aneh kan? Kenapa dia khawatir? Sebab dia hanya memikirkan apa kata orang. Kalau saudara memikirkan, aku hari ini bisa pakaian atau tidak, saudara khawatir. Kok bajunya cuma satu ini? Kalau hari ini dicuci, besok pakai apa? Itu khawatir, itu normal. Tapi kalau saudara memikirkan, aku hari ini pakaian apa ya? Bingung milih, karena terlalu penuh itu di klosetnya. Waduh, ini masa sih pesta kemarin pakai ini, pesta yang lalu pakai itu. Gak bisa dong, setiap pesta bajunya mesti baru misalkan. Nanti apa kata orang misalkan begitu? Iya, ya kalau pesta nggak terlalu banyak. Kalau ke gereja sudah khawatir, minggu lalu pakai baju ini, minggu kemarin baju ini, nanti ketemu baju ini nggak enak. Gitu. Mestinya setiap minggu itu harus selalu baru. Gitu. Lalu alasannya karena ini kan menghadap Tuhan toh. Padahal Tuhan tidak pernah mengkhawatirkan saudara pakai apa. Ya toh. Asal pantas saja. Gitu. Asal nggak saudara waktu pakai itu mengganggu pemandangan orang waktu ibadah. Konsentrasinya nggak pada pujian tapi pada dia itu. Gitu. Yang bajunya itu terlalu aduhai begitu. Wah, itu memang nggak boleh, dalam arti nggak pantas ganggu orang gitu, ya kan saudara? Tapi banyak orang itu mengkhawatirkan itu. Nah, kekhawatiran yang begitu itu kekhawatiran yang salah seringkali karena dia ingin memuaskan hati orang lain. Sebab hidupnya dianggap dia berhasil, hidupnya dianggap bernilai kalau ditentukan oleh dia makan di mana, dia pakai apa, dia tinggal di mana, dia punya apa. Nah, orang yang begitu nilai dirinya adalah tentang apa yang dipunyainya, saudara. Tapi ada kekhawatiran yang ketiga, yang jauh lebih tinggi. Kalau dirumuskan dengan bukan cuma makan di mana, tapi makan siapa. Ya kan? Aku makan siapa, atau aku dimakan siapa. Ada yang punya kekhawatiran begitu? Ada? Masa enggak ada? Ada loh. Ada banyak orang yang punya perusahaan itu khawatir. Nanti perusahaanku ini dieksekusi siapa? Atau aku mengeksekusi siapa? Banyak sekali perusahaan yang wah besar, tahu-tahu tak habis diambil alih oleh perusahaan lain. Dimakan siapa? Atau ada orang yang mikirin mana ya yang belum aku makan ya? Dia bingung. Iya, sudah dapat pekerjaan yang bagus-bagus, dia bingung. Pekerjaanku ini jangan sampai diambil orang. Atau ada
puas dengan pekerjaan ini, mana lagi ya ada pekerjaan yang lebih baik? Kenapa Tuhan tidak berikan itu? Diberikan itu kepada orang lain, bukan saya. Itu kekhawatiran yang tidak wajar, tapi dipunyai banyak orang, saudara. Nah, saudara, Yesus mengatakan jangan khawatir. Itu menyangkut kekhawatiran yang kedua dan ketiga tadi. Khawatir terhadap apa yang orang katakan tentang saya, atau khawatir bahwa yang milikku ini itu sungguh-sungguh bisa menjamin nggak sampai turunan kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kekhawatiran yang begitu karena kekhawatiran yang mendewakan materi, yang menjadikan mamon itu menjadi Tuhannya. Dan Tuhan Allah mengatakan tidak mungkin orang menyembah dua Allah. Yang satu ilah yaitu mamon, dan yang satu lagi adalah Tuhan yang sebenarnya. Nah, orang yang bodoh adalah orang yang sangat khawatir. Dia berjuang untuk kesehatannya, untuk kekayaannya, dan dia tidak peduli dengan jiwanya. Yesus pernah menasihatin orang yang kaya tapi bodoh. Sudah kaya tapi masih penuh kekhawatiran. Dan Yesus mengatakan, kamu itu bodoh. Karena kamu cuma mengkhawatirkan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Tapi kamu tidak memikirkan bahwa jiwamu malam hari ini bisa diambil oleh yang punya. Oleh sebab itu, Yesus menasihatin orang yang khawatir seperti itu, mengatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Yang bisa membunuh tubuh siapa saja, saudara? Siapa saja yang bisa membunuh tubuh? Gimana? Sesama manusia, ya kan? Kelalaian orang, ceroboh, gitu, dia nyetir, mabuk, bisa bunuh orang, bisa. Apalagi? Bencana alam. Ada lagi? Penyakit, ya kan? Begitu, penyakit. Banyak orang khawatir tentang itu, saudara. Khawatir tentang penyakit, kesehatannya, jasmaninya, dan sebagainya. Sehingga orang berlomba-lomba memproteksi. Itu sebabnya, saudara, kenapa insurans itu sangat-sangat laku di negara yang kaya. Kalau dulu di Indonesia, kerjanya apa? Oh, kerja saya di asuransi. Apalagi kalau ada orang asuransi datang ke rumah kita, lalu mau nawarkan asuransi. Gimana sikap saudara? Senang? Nggak suka. Apalagi kalau keluarga kita di kerja asuransi, itu kerjaan apa? Orang nggak menghargai itu, kenapa? Sebab di negara miskin, asuransi itu udah laku. Jangankan mikir asuransi, mikir perut aja gak cukup. Tapi coba di negara kaya, tangan bisa diasuransikan, wajah bisa diasuransikan, kaki bisa diasuransikan, betul? Kalau Anda pemain sepak bola, kaki ini asuransinya mahal sekali. Kalau Anda jago tinju, kalau Anda artis, wajah ini penting sekali nilainya, nilai jualnya tinggi. Kenapa, saudara? Sebab semakin kaya orang itu semakin khawatir. Iya, kalau kekayaannya lenyap, saudara. Oleh sebab itu asuransi di mana-mana sangat laku, saudara. Tapi, saudara, anehnya banyak orang sangat khawatir untuk hal-hal yang sifatnya lahiriah, tetapi dia tidak pusing dengan hal yang sifatnya jiwa yang bernilai kekal. Oleh sebab itu Yesus menasihati, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Sebab penyakit cuma bisa menggerogoti tubuh kita. Cepat atau lambat tidak ada seorang pun, saudara, yang sudah berumur 100 tahun lalu ganti kulit jadi muda lagi terus begitu, nggak bisa. Ya, ada orang yang seperti penyakitnya enak sekali, ya.
ada salah satu anak dari jemaat kita yang dia cuma di mobil, lalu dia terasa tidak enak, lalu dia panggil-panggil pembantunya, udah sejam kemudian jalan. Sakit sebetulnya dia, tapi orang merasa kok enak. Ya. Tapi ada orang yang sakitnya lama sekali. Ya saudara, banyak orang menakutkan hal yang bisa menggerogoti tubuh, tapi cepat atau lambat pasti tubuh itu selesai. Meninggalnya enak atau tidak enak pasti berakhir. Cuma untuk yang berakhir itu banyak manusia yang begitu takut luar biasa, memikirkan untuk hal yang bisa mati dan pasti mati. Tetapi orang tidak pernah memikirkan yang sifatnya kekal, yaitu jiwa itu sendiri. Sehingga Yesus menasihati supaya kita tuh takut terutama kepada Dia yang bisa mencabut nyawa kita maupun mencabut jiwa kita itu. Nah, oleh sebab itu kalau kita bicara tentang nilai yang tertinggi adalah Allah, saudara, maka yang pertama kita diajak untuk mengutamakan Allah lebih dari segalanya. Apa sih maksudnya mengutamakan Allah lebih dari segalanya? Yang pertama, yaitu mempercayai apa yang Dia katakan. Kalau kita mengatakan Dia mempunyai nilai yang tertinggi, maka apa yang Dia ucapkan itu sungguh-sungguh kita percayai. Kalau kita mengatakan, oh ya Dia itu paling tertinggi, kita mengakui itu. Tetapi segala perkataannya kita abaikan. Apa makna daripada kepercayaan kita? Tidak ada kan? Yang kedua, saudara mengakui apa yang dikatakannya itu benar, tidak salah. Begitu, tidak salah, benar. Dan yang ketiga, mentaati, melakukan kebenaran yang Dia katakan itu, saudara. Nah, yang Dia katakan, saudara, Dia mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Cari. Jadi kerajaan Allah itu tidak datang tiba-tiba, dicari, sungguh-sungguh dicari. Yesus menggambarkan seperti orang perempuan yang kehilangan uang dirham. Uang dirham itu uang emas. Tidak semua orang zaman dulu punya uang dirham itu. Kalau uang itu jatuh, sebab uang dirham itu nilainya sama dengan 1 tahun kerja zaman dulu. Itu kalau hilang, saudara, maka seorang wanita itu akan mencari di mana uangnya. Zaman dulu rumah itu seringkali campur dengan kandang binatang ya. Begitu, enggak seperti semuanya di karpet, semuanya di lantai dengan bagus, gampang dicari. Zaman dulu lantainya dari tanah, kadang-kadang bercampur dengan jerami dan sebagainya. Dia mesti cari di mana. Sampai dia ketemu. Ketika dia ketemu, dia beritahu kepada saudara-saudaranya, ketemu ini dirhamnya yang hilang. Nah, kerajaan Allah itu dicari seperti itu. Karena begitu berharganya kerajaan Allah itu, sehingga kita harus mencari, saudara-saudara. Saudara, kalau kita tinggal di dunia ini, kita akan dikuasai oleh nilai-nilai dunia ini. Dan nilai-nilai itulah yang sangat mempengaruhi. Nah, kalau kita mencari kerajaan Allah, kita harus sungguh memikirkan apa nilai-nilai yang tertinggi, nilai-nilai yang absolut di dalam kehidupan di dunia ini. Kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu bahwa nilai yang paling terendah itu materi. Sehingga firman Tuhan mengatakan langit dan bumi akan lenyap, materi semuanya akan lenyap. Tapi di sana disebutkan jiwa itu kekal. Itu sebabnya manusia harus dihargai lebih daripada materi. Bila mana kita menghargai manusia lebih rendah dari materi, maka kita merendahkan orang itu dan lebih lagi merendahkan penciptanya. Ya, harus dicari, dipikirkan, saudara. Yang kedua, saudara, agama Buddha juga mengajarkan sama seperti agama Kristen. Dikatakan bahwa apa yang ada di dunia ini sifatnya maya, sifatnya semu. Semu itu bukan berarti tidak ada.
Semu itu artinya tidak sungguh-sungguh bersifat kekal. Itu semu. Atau dalam bahasa Alkitab, fana, bisa berubah. Oleh sebab itu Buddha selalu mengajarkan jangan terikat kepada yang semu, yang maya. Tapi pakailah yang maya itu, yang fana ini, yang sementara ini, untuk berbuat baik, supaya semua agama mengajarkan kamu mendapat pahala, masuk ke nirwana. Nir itu artinya tidak, wana atau fana itu artinya tidak fana, kekal. Jadi kalau kamu bisa memakai yang fana ini, yang maya ini, untuk tujuan yang mulia dengan berbuat baik, maka kamu akan masuk ke nirwana, masuk ke yang kekal. Itu ajaran Buddha. Nah, bagaimana caranya? Yesus mengajari kita tak seorang pun bisa masuk surga yang kekal kecuali dia mendapat anugerah diberi oleh Tuhan sendiri. Kita harus percaya kepada Tuhan, saudara. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan mengajak kita untuk mencari kerajaan Allah itu bagaimana. Begitu kita cari, akhirnya kita ketemu kesimpulannya bahwa kerajaan Allah itu sesuatu yang kekal. Yang pertama. Yang kedua, kita akan mendapatkan bahwa untuk mendapatkan yang kekal itu, firman Allah mengajarkan tidak mungkin usaha manusia sendiri. Itu harus melalui pemberian Allah. Dan Alkitab secara spesifik mengatakan pemberian itu diberikan di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Sebab kita ini manusia yang berdosa, tidak mungkin bisa memasuki kekekalan, menerima kekekalan tanpa pengampunan dari Allah. Itulah yang dilakukan Yesus, supaya setiap orang menerima yang kekal, yaitu kerajaan Allah. Yang pertama. Yang kedua, yang dicari adalah kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah artinya tempat di mana Allah itu menjadi raja di suatu negara yang paling tertinggi. Itu adalah raja, dia memiliki semuanya. Nah, kerajaan Allah berarti bahwa Allah yang menjadi raja, Allah yang perintahnya ditaati, yang segala milik rakyatnya itu milik rajanya. Itu maksudnya kerajaan Allah, di mana Allah dijadikan raja. Nah, yang memerintah di dalam kerajaan Allah adalah Allah sendiri, sebab dia adalah sang pencipta, sang pemilik, sang penentu, sang penguasa. Dialah yang patut diutamakan, saudara. Dia adalah tempat kita mengandalkan hidup kita. Kalau kita tinggal di dalam kerajaan Allah, maka kita harus mengandalkan Dia, harus menggantungkan hidup kita hanya kepadanya saja. Nah, bagaimana nilai di dalam kerajaan Allah? Nilai di dalam kerajaan Allah itu bukan seperti nilai-nilai dunia ini, ya. Tapi nilai di dalam kerajaan Allah adalah kebenaran. Bukan kebenaran menurut diri kita sendiri, saudara, tapi kebenaran menurut rajanya yang mempunyai kerajaan itu sendiri, yaitu firman Allah. Saudara, itu yang harus dicari. Hidup kita sangat bergantung kepada kebenaran itu. Oleh sebab itu, saudara, bila segala sesuatu nilai-nilai yang kita punyai itu harus selalu dibandingkan dengan kebenaran Allah. Bila ada yang berbenturan dengan kebenaran Allah, saudara, maka yang harus dikalahkan adalah nilai-nilai kita atau nilai-nilai dunia. Jadi, saudara, yang disebut hidup benar itu jauh lebih utama daripada hidup sukses menurut ukuran dunia. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi hidup benar itu lebih penting daripada hidup sukses menurut dunia ini, saudara. Sebab hidup di dalam dunia ini sukses diukur seperti yang sudah saya bicarakan beberapa minggu,
yaitu tentang apa yang kamu punyai, yang kamu dapatkan, yang dapat kamu raih. Itu ukurannya sukses. Tetapi kerajaan Allah itu mengukur kehidupan yang sukses adalah karakter, yaitu hidup benar. Sehingga kita baca saudara dalam Roma pasal 14 ayat 17 minggu yang lalu kita bacakan, kerajaan sorga itu bukan soal makanan dan minuman, tapi hal kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Jadi orang yang hidup dikuasai oleh kebenaran, saudara, maka orang itu ada di dalam kerajaan sorga. Kita menganggap hidup dalam kerajaan sorga itu hanya nanti. Tidak. Pada saat seseorang itu hidup di dalam kebenaran, maka dia sudah menikmati kerajaan sorga. Nantinya memang berlanjut sampai kepada kekekalan, saudara. Nah, kerajaan sorga mengajarkan cari dahulu kebenaran, yaitu hidup benar itu jauh lebih penting daripada hidup sukses. Sebab saudara, orang yang hidup sukses seringkali tidak terlalu memikirkan kebenaran. Pokok yang penting aku sukses menurut ukuran dunia. Sehingga tidak jarang, saudara, orang itu menghalalkan semua cara untuk mencapai tujuan. Tadi pagi saya begitu datang, mana ya? Jonathan kok hilang. Ya. Pagi-pagi dia sudah cerita, wah saya tidak habis pikir itu. Sebab di Indonesia sedang ribut, ada seorang guru spiritualitas dari Probolinggo ya. Dia itu bisa menggandakan uang, bisa menggandakan menggandakan emas dan sebagainya. Dan ada orang yang mempercayai. Ada orang yang dari Makassar taruh duit di tempat dia 200 miliar. Kecil apa besar itu, saudara? Gede loh ya, 200 miliar itu. 200 miliar itu artinya berapa? 200.000 dolar ya. Cukup lumayan ya, besar ya, 200.000. Begitu. Wah, itu kalau ditaruh di dia berapa lama begitu nanti bisa berlipat-lipat, dan yang percaya begitu banyak. Termasuk ada tokoh politik yang terkenal di Indonesia, lulusan doktor dari Amerika, yang jadi pengurus dari Padepokan itu. Wah, dia ini terkenal sekali. Perempuan yang mulutnya begitu tajam. Saudara. Dan dia mengatakan memang benar, dia mampu itu menggandakan uang. Sampai muridnya itu ribuan sekarang. Mengapa? Saudara. So, orang biasa, pokoknya yang penting tujuannya tercapai. Orang itu kaya. Kalau kaya nanti bahagia. Sebab segala yang dia punyai, yang dia butuhkan bisa dipenuhi. Saudara nggak perlu jadi penguasa. Kalau saudara punya kekayaan yang tidak terbatas, saudara bisa membeli penguasa. Wah, saudara nggak perlu ribut-ribut jadi dokter. Uang saudara banyak, saudara bisa beli rumah sakit yang paling mahal, betul nggak? Saudara nggak perlu bingung-bingung, ya toh? Makan di mana? Gitu. Saudara punya uang banyak, saudara bisa beli restoran mana saja. Luar biasa. Oleh sebab itu kenapa orang kepingin kaya? Karena tadi itu dia bisa mendapatkan apa saja di dunia ini. Tapi malangnya menghalalkan segala cara. Sekarang sedang diselidiki oleh polisi. Kalau betul itu katanya uangnya asli, betul-betul asli. Wah, itu bisa menggemparkan. Indonesia bisa runtuh, saudara. Kenapa? Sebab pencetak uang bukan cuma Bank Indonesia yang diberi otoritas satu-satunya, tetapi oleh orang ini. Dia cuma mengandalkan semedi doa, wah itu
uang bisa berdatangan sendiri, emas bisa berdatangan sendiri. Bayangin, uang saudara menjadi tidak laku semuanya. Ya toh, kalau dia dibawa ke Amerika bisa bangkrut. Mengapa itu laku, saudara? Tipu muslihat seperti itu laku. Kenapa? Sebab banyak orang itu kepingin kaya secara gampang. Yang penting tujuannya kaya, caranya nggak peduli. Nah, itu. Nah, kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran. Bukan cuma mendapat, tetapi bagaimana kita hidup benar. Itu yang harus sungguh-sungguh dicari dan diperjuangkan. Kerajaan Allah itu berhubungan dengan damai sejahtera. Bukan cuma sejahtera, tapi tidak damai. Tapi damai sejahtera. Sungguh-sungguh kita itu kaya bukan cuma secara fisik, tetapi juga damai di dalam hati kita. Kerajaan surga itu berhubungan dengan sukacita. Itu yang dikatakan Roma 14 ayat 17 yang kita baca. Jadi kerajaan Allah itu bukan berhubungan dengan sebanyak-banyaknya yang kita punyai, yang kita dapat ambil, tetapi bagaimana kita menjadi benar, menjadi sukacita, menjadi penuh dengan damai sejahtera, menjadi berbeda dengan memiliki. Saudara, oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, apa gunanya kamu memiliki semuanya, seluruh dunia ini, tapi kamu menjadi binasa? Apa gunanya? Jadi kalau Tuhan berbicara tentang binasa atau neraka, itu bukan cuma nanti. Kita bayangannya selalu nanti. Enggak. Orang yang hidupnya dikuasai oleh kebinasaan, dikuasai oleh materi, maka saudara-saudara cepat atau lambat hidupnya akan mengalami seperti yang disebut neraka. Bayangkan saudara ya, kalau Anda mempunyai segala kekayaan, harta, benda, kepandaian, status sosial dan sebagainya, tetapi hidup keluarganya penuh perselingkuhan, kekerasan, manipulatif, suami dan istri saling manipulasi, penuh kepura-puraan. Dia masih hidup di dunia ini, belum di neraka, tapi serasa neraka, bukan? Ya kan? Apa saja dia punya, tapi yang dia tidak punya adalah kejujuran, ketidakbenaran, gitu. Saling selingkuh, saling manipulasi satu dengan yang lain, saling pura-pura. Itu kan hidup di dunia tapi rasa neraka, kan, saudara? Nah, saudara, apa gunanya? Kita bisa tamasya kemana saja ke ujung bumi, saudara, tapi kita tidak mengalami sukacita di dalamnya. Kita bisa bayar hotel yang begitu mahal dan mewah, kasur yang empuk, tapi padahal kehilangan tidur nyenyak. Karena rasanya mau tidur jengkel atau mau tidur khawatir. Apa gunanya kalau kita kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, saudara? Kita mampu membayar makanan di restoran yang paling mahal di dunia, tapi kita tidak, atau kita kehilangan rasa nikmat untuk menikmati makan bersama suami, istri, anak yang kita cintai. Apa gunanya, saudara? Sehingga kerajaan surga itu bukan berhubungan cuma makan minum, tetapi berhubungan dengan tadi itu, kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Jadi bukan cuma masalah kita bisa makan di mana. Sekalipun Anda bisa makan di restoran yang paling mewah, tetapi Anda kehilangan sukacita, apa gunanya? Anda kehilangan damai sejahtera, apa gunanya? Anda kehilangan yang disebut dengan kerajaan Allah, di mana Allah yang menjadi raja atas hidup kita. Nah, di mana Allah menjadi raja atas hidup kita, maka di dunia ini pun kita sudah bisa merasakan kerajaan Allah. Yesus pernah ditanya oleh orang Farisi, ya toh, kapan kerajaan Allah itu datang? Yesus mengatakan, kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu.
Pada saat Yesus hadir, di situ kerajaan Allah hadir. Ada di tengah-tengah kamu, artinya bahwa kerajaan Allah itu, saudara, bukan hanya nanti, tetapi sekarang. Pada saat Allah yang dirajakan, Allah yang diutamakan, maka disitulah kita akan mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita. Saudara, apa gunanya, saudara? Kita itu bisa menikmati kesenangan, hidup dari pesta ke pesta, tertawa dan sebagainya. Tetapi setelah pulang ke rumah, kita kehilangan damai sejahtera. Nah, saudara, Tuhan itu adil. Saya katakan, kenapa Tuhan itu adil? Sebab hal kerajaan surga itu ternyata bukan soal makan dan minum saja. Kerajaan surga itu bukan hanya soal kekayaan saja, yaitu kekayaan dunia. Kekayaan yang berapa banyak bisa kita dapat, atau prospek kita itu bisa mengeruk berapa banyak lagi. Bukan itu. Tapi kerajaan surga itu soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, Alkitab mengatakan bahwa kerajaan surga yang di dalamnya berisi kebenaran, damai sejahtera, sukacita, itu diberikan oleh Roh Kudus. Itu adilnya. Saudara, diberikan kepada Roh Kudus, kepada orang-orang yang mencarinya. Saya memberikan 2 contoh. Saya punya seorang teman, saudara, kemudian dia divonis kanker, sudah stadium 4. Dia kaget luar biasa. Dia mengatakannya, yang lalu saya nggak punya rasa apa-apa. Ya, itu kansernya, kanker apa namanya, limfoma, kelenjar getah bening. Biasanya kanker begitu itu kanker yang sangat mematikan karena orang yang sakit tidak merasakan apa-apa. Dia masih bisa main golf, dia masih bisa melakukan pekerjaannya. Tahu-tahu dalam sebulan berat tubuhnya itu turun, terus dia merasa lemas, sering lemas. Lalu oleh rekan pendeta, rekan saya menasihati, "Mbok, kamu check up lah. Oke, perhatikan kesehatanmu, ayo check up." Gitu. Aku nggak kerasa apa-apa kok, cuma lemes saja. Memang ini kesehatannya turun. Ya, check up, ayo. Terus dia pergi ke Singapura check up. Dia kaget. Setelah check up, ditemuin, oh kamu kena kanker, sudah stadium 4. Wah, dia sempat stres berat. Padahal dia penulis renungan harian yang sangat aktif, ya. Dia nulis ke saya, dia bilang, "Pak, tolong didoain." Dia cerita pergumulannya dan sebagainya. Suatu hari dia konsultasi, "Pak, saya mau minta nasihat ya," katanya begitu. "Ini ada teman yang mengatakan, ini sudah ada yang berhasil banyak, Pak," katanya begitu. "Ada orang pintar, Pak. Dia bukan dukun, dia bukan suhu yang jahat, bukan. Dia orang pintar yang berhasil mengobati banyak orang. Dia pakai white magic, Pak, bukan black magic. Boleh enggak?" Terbukti berapa orang sudah sembuh loh, Pak, katanya begitu. Kan kalau white magic kan mengandalkan Tuhan, Pak, kan white kan, katanya begitu. Ya, saya terus mengatakan, "Oke, gumuli saja, nanti Tuhan kasih kamu kedamaian dalam hatimu. Tapi supaya kamu jangan terkecoh. Black or white itu tetap magic," saya katakan begitu. "Hati-hati aja," saya katakan begitu. Sebab iblis itu bisa menyamar jadi malaikat terang, hati-hati. Serigala itu bisa menyamar jadi domba. Kalau domba menyamar jadi serigala nggak pernah ada. Tapi serigala bisa nyamar jadi domba, hati-hati, saya katakan gitu. Kemudian setelah dia gumuli, "Iya Pak, aku udah ngalami damai sejahtera, Pak." Dia bilang, "Aku tetap pengen ikut Tuhan, sekalipun kalau Tuhan tidak menyembuhkan aku tetap mau ikut Tuhan." Dia bilang, "So, aku tidak ingin kehilangan damai sejahtera. Aku tidak mau kehilangan kebenaran, Pak, dengan ngikut yang tidak benar." 3 bulan kemudian dia dipanggil Tuhan.
Istrinya, anaknya mengatakan, dia mengakhiri hidupnya dengan penuh sukacita, dengan penuh damai, sebab dia tahu kemana dia pergi. Luar biasa. Pernah saya membaca ulang email-emailnya dia, luar biasa. Pelan-pelan tubuhnya merosot, tapi dia tidak ingin kehilangan jati dirinya sebagai orang benar. Tidak ingin kehilangan sukacita, tidak ingin kehilangan damai sejahtera hanya untuk mendapatkan kesembuhan secara fisik. Dia tidak mau mengorbankan jiwanya demi meraih kesembuhan yang secara fisik. Saudara, luar biasa ya. Yang kedua, saudara, saya pernah mengalami sendiri, yaitu sekitar tahun 80-an. Kakak saya sendiri, saudara. Wah, kakak saya ini bisnisnya sukses. Gitu. Dia bekerja keras, kerja dari bawah, sampai akhirnya dia punya bengkel yang cukup besar di Surabaya, di Jakarta, punya bengkel besar. Rupanya dia rakus. Dia tertarik, diberitahu teman-temannya yang banyak membuatkan banyak truk dia itu, yaitu alat-alat berat. Dia diceritain, wah sekarang ini lagi rame tambang, dia bilang. Ini loh aku punya channel. Ini menantunya orang top di Indonesia, dia bilang, yang menguasai tambang-tambang di Indonesia. Dia butuh alat berat. Dia berpikir, selama ini aku membuat losbak, lobet, dump truck, membuat apa saja truk berat itu untuk orang lain. Kenapa aku tidak masuk sendiri di dalamnya? Wah, dia mulai ragus. Begitu. Dia ikut kontrak. Begitu. Ada perusahaan dari Australia mundur. Wah, kesempatan dia masuk. Segala yang dia punya dia jaminkan. Wah, untuk ambil alat berat dari macam-macam perusahaan dia masuk di sana. Setengah tahun lumayan, setahun lumayan, setahun setengah mulai masalah, terus makin masalah, sampai akhirnya saudara semuanya habis. Barang-barang dia, alat-alat dia itu diklaim semua oleh partnernya yang dia kontrak itu menjadi miliknya. Sampai dia harus maju ke sidang, mulai dari sidang di tingkat bawah sampai naik ke atas, sampai sidang di tingkat tinggi di Palembang. Waktu itu dia dinyatakan dia menang, sebab semua itu barang miliknya. Lalu alat-alat beratnya dibawa pulang ke Jakarta, saudara. Dia jemput sendiri sampai di pelabuhan, dia jemput, dia bawa ke tempat penyimpanannya. Besok paginya datang tentara-tentara satu truk. Dia dicari, dia mau diambil, dia bingung, dia bilang, Pak, apa salah saya? Lalu dikatakan, pokoknya saya diperintahkan untuk ambil saudara, ini suratnya. Dia bilang, nanti dulu Pak, saya juga punya surat Pak, ini dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi negeri, ini saya menang Pak, ini milik saya, ini bukan barang tipuan, ini ketetapan pengadilan. Tapi ini perintah dari komandan, Anda mesti diambil. Dia mengatakan, besok Pak, karena ini hari Minggu Pak, besok Pak, kita maju ke sidang. Dia mengatakan, no. Kakak saya langsung lari, saudara. Kebetulan pimpinan pengadilan di kota itu teman dia datang ke sana, dia mengatakan, aku mengalami seperti ini. Lalu hakim pimpinan di situ mengatakan, kamu lari deh, kamu pergi nyelamatin diri. Loh, aku ini menang toh secara hukum, udahlah pergi. Ternyata dia itu didesak begitu supaya dia pergi lari. Seluruh barangnya hari Minggu itu juga diambil habis. Dia stres, dia depresi, dia marah, dia pengen melawan, seluruh kekayaannya masih sisa, dia pakai untuk bayar lawyer, untuk maju sidang, untuk apa. Dia sembunyi, sampai akhirnya dia kurus sekali, stres, sampai hampir habis. Sampai dia begitu putus asa.
Begitu saya datang ke dia, saya melihat kakak saya kasihan sekali. Dia mengatakan, Tuhan, kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa Tuhan tidak adil? Sejak masa muda aku ini setia sama Tuhan. Aku setia melayani Tuhan. Aku hidup jujur, aku bekerja dengan keringatku. Sekarang semuanya diambil. Bengkel dia yang begitu besar, habis semuanya. Tinggal cuma sisa yang 2.500 meter persegi, cuma itu. Dia selalu marah dalam kehidupan itu. Saya cuma kalau datang saudara ke kota dia, saya cuma bisa diam dengar segala keluhannya. Sampai suatu hari, saudara, saya ingat ada suatu ayat yang sangat indah. Saya nggak bisa ngomong apa-apa pada kakak saya cuma mengatakan, ada satu firman Tuhan yang aku ingat, kamu masih mau dengar nggak? Lalu dia katakan, ya wes ngomong, katanya begitu, ayo kamu ngomong. Saya bacakan Mazmur 37 ayat 1 sampai 9, saudara. Saya bacakan ya. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati pada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, bukan karena harta. Kalau harta, saudara, semuanya ya habis. Anda bergembira karena banyak harta, Anda jadi susah, sedih. Tapi kalau kita bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diingini hatimu. Saya tanya, kok kamu itu ingin apa toh? Saya cuma ingin ada keadilan. Oke, Tuhan pasti beri. Aku bilang, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Kalau kita hidup sekarang ini dalam suasana semuanya beres, semuanya baik, semuanya sehat, maka percaya kepada Tuhan itu gampang, saudara. Tapi kalau dalam kondisi seperti kakak saya, kata-kata serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak, itu tidak gampang, saudara. Sungguh tidak gampang, sakit itu, saudara. Tapi biasanya manusia itu sungguh-sungguh berserah, bukan karena dia mau berserah, tapi seringkali terjadi karena dia terpaksa berserah. Makanya sakit, terpaksa berserah, karena sudah tidak ada jalan lain ya. Ia, yaitu Tuhan, akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Dan ini yang didikan kakak saya. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Saudara, matahari bisa ketutup awan enggak? Bisa kan? Untuk sementara gelap bisa kan? Tetapi selamanya enggak. Saudara, dan ini digambarkan bahwa dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Lalu dia belajar untuk berhenti marah. Sebab dia merasa gak berguna aku marah terus. Aku tidak mungkin melawan orang yang gede ini. Dia menantunya orang yang top pada waktu itu di Indonesia. Dia jengkel luar biasa. Tapi sekarang dia terpaksa belajar untuk tidak marah, terpaksa belajar untuk tidak jengkel. Dan dia belajar mempercayai firman Tuhan. Disitulah terus dia belajar berserah. Lalu saya katakan, daripada kamu terus menangisi sesuatu yang sudah hilang, untuk apa? Ayo kamu bangkit kembali. Kamu tuh kokoh bangkit kembali. Dia mulai merintis dari bawah.
terus merintis dari bawah, saudara. Lumayan sekarang jadi kaya lagi, saudara. Yang dulu hilang udah bisa kembali, begitu. Tapi sekian tahun kemudian dia dicelipkan bahwa orang yang menipu dia habis-habisan itu menantunya orang top yang menguasai tambang-tambang di Indonesia itu suatu hari masuk penjara. Ya kasusnya karena penipuan yang berhubungan dengan Bank BNI 46 itu berapa tahun yang lalu, saya lupa, 15 tahun yang lalu dia masih penjara. Dan kakak saya sendiri yang mengatakan, loh ternyata akhir hidupnya di sana. Saya katakan ya, pada waktu kita mengalami yang tidak enak, saudara, dipanggil untuk sungguh-sungguh percaya itu tidak mudah. Tapi pada waktu kita belajar untuk percaya, hidup tetap dalam kebenaran, tidak menggadaikan damai sejahtera dan suka demi hanya untuk harta, maka kita akan melihat bahwa Tuhan akan menjadikan terangmu itu nampak. Ya. Kebenaran itu akan disingkapkan kalau kita hidup di dalam kebenaran, saudara. Seringkali masalahnya kita tidak ingin kehilangan itu, saudara. Itu yang menjadi masalah. Nah, apakah kerajaan Allah itu hanya hal-hal rohani saja? Sebetulnya tidak, saudara. Kerajaan Allah itu bukan cuma hal-hal rohani saja, yaitu menyangkut cuma ya hidup benar, hidup suci, dan sebagainya. Hidup yang mengutamakan tadi itu sukacita, damai sejahtera, tidak, saudara. Sebab Allah mengatakan begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, semua yang dicari oleh dunia, yang kamu butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Nah, jangan dibalik. Orang suka membalik, orang suka mencari segala kekayaan dunia supaya dia mengalami damai sejahtera, dia mengalami kesukacita. Padahal kalau betul-betul seperti itu, saudara, maka tidak ada damai sejahtera di sana. Dikatakan orang yang terlalu mengejar kekayaan dunia ini, orang yang tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki, itu seperti orang minum air laut, katanya. Kenapa orang yang kalau di laut itu kapalnya pecah, lalu dia cuma pakai pelampung, itu banyak yang mati, dan matinya perutnya buncit. So kalau dia tidak tahan haus, dia minum air laut semakin diminum semakin haus, semakin diminum semakin haus. Kekayaan juga begitu, saudara. Ya. Dulu kita punya handphone senangnya setengah mati, tapi setelah beberapa tahun, aduh handphoneku ini sudah ketinggalan zaman dibandingkan orang lain, sedih dia pakai itu. Dia mesti ganti lagi, sampai yang paling terbaru dan sebagainya. Begitu. Bukan karena yang lama itu tidak bisa dipakai, tetapi kalau pakai yang lama itu orang tertawa. Oh, masih pakai itu. Itu kalau anjing digebuk itu mati, katanya begitu. Jadi mesti yang bagus, yang slim begini. Wah, begitu. Karena ini masalahnya gengsi. Nah, perusahaan-perusahaan dunia itu paling pintar di situ. Setiap tahun itu selalu keluar yang baru. Yang pintar itu biasanya model kayak Gunawan. Dia mengatakan, ada apa ini handphoneku walaupun sudah gak tua, ada apa ini fungsinya masih bagus. Katanya gitu tadi malam, saudara. Makanya kaya ya. Nah, kaya di dunia, kaya di surga, betul itu. Sebanyak orang itu tertipu, gengsinya itu begitu. Sehingga hati-hati, kita jangan sampai khawatir tentang makan di mana. Itu sudah masalah gengsi. Lebih lagi kita makan siapa? Wah, itu lebih lagi, saudara. Ya, lebih baik. Oke, hiduplah di dalam kebenaran supaya kita mengalami damai sejahtera, kita mengalami sukacita yang dalam. Sebab sesungguhnya sukses yang dalam jikalau hidup kita ini, saudara, dipenuhi dengan damai sejahtera. Tiap hari bisa mengucap syukur.
dan Tuhan pasti tambahkan itu. Contohnya, kalau saudara misalkan pengen kongsi, karena tidak cukup buka bisnis mau kongsi, saudara seneng nggak kongsi dengan orang yang uangnya tidak terbatas, tapi hidupnya mengeluh terus, hidupnya komplain terus, hidupnya rasanya resah terus, nggak seneng kan, saudara? Ya, tapi pasti saudara ingin kongsi, berteman kerja dengan orang yang kelihatannya hidupnya itu enteng sekali, sukacita sekali, gitu. Kalau rugi ya dia mengatakan, ya bisnis kadang-kadang ya memang untung, kadang-kadang rugi, it's okay, nggak masalah. Bayangin kalau saudara itu punya partner kerja, ya toh, kalau senang untung, kalau rugi, waduh, maki-maki, marah terus, siapa yang mau bisnis seperti itu? Oleh sebab itu kalau kita mencari kerajaan Allah yang isinya itu kebenaran, damai sejahtera, sukacita, pasti semuanya rezeki itu ditambahkan padamu, betul nggak? Pasti ditambahkan. Rezeki itu datang sendiri kalau kita itu hidup kita itu penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, saudara. Oleh sebab itu saya rindu mengajak saudara memikirkan, ya. Sebab sayang saudara, banyak orang Kristen tahu hal-hal ini, tetapi sekedar tahu dan kembali hidup seperti hidup yang lama, termasuk hidup saya dan saudara. Kita bisa terjatuh kepada hal yang lama, tahu yang benar, tapi kita kembali kepada habitat yang lama. Oleh sebab itu firman Tuhan sekali lagi mengingatkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan pasti ditambahkan kepadamu. Mari kita mengambil satu teduh sejenak. Tuhan, selidikilah hati kami, ujilah batin kami, Tuhan. Jikalau seringkali kami merasa tidak puas dengan apa yang sudah kami miliki, sehingga kami membiarkan hati kami dipenuhi dengan ketidakdamaian, ketidaksukacitaan, ampunilah kami. Ajarlah kami hidup di dalam kebenaran. Ajarlah kami hidup di dalam kerajaan Allah, di mana Engkau yang merajai hidup kami, yang menguasai hidup kami. Bukan materi, bukan kekayaan. Ajarlah yang kami cari, yang kami kejar, yang kami utamakan adalah Tuhan dan kebenaran, dan bukan harta benda. Kau tahu Tuhan, kami membutuhkan semuanya itu. Kau berjanji pasti akan mencukupkan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hidup kami dipenuhi dengan sukacita, dengan damai sejahtera, sebab Engkau sudah menambah-nambahkan setiap hari dengan berkat-berkat-Mu. Ajarlah supaya kami tidak kehilangan yang utama, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, kami memohon, tolong kami supaya kami terus hidup